Baik, kembali lagi bersama saya Retna Utuh. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A. Kita akan melanjut membuat tutorialnya. Kita akan belajar tentang CD dan vektor pada Laravel. CD pada Laravel adalah sebuah fitur untuk fungsi data pada database dengan data sembarang atau disebut database testing. Baik, sebelum itu pertama-tama kita pastikan examnya sudah harus menyala. Kita sudah nyalakan examnya, kita ke Visual Studio Code, kita pilih file. Oke, kita langsung masuk pada view, lalu kita pilih terminal. Oke. Dan langsung saja PHP artisan make.2 sidir spasi pegawai sidir. Kemudian tekan enter. Masih dalam proses, ini terbuat sirnya. Oke, ini hasil create sukses. Baik, ini sidirnya sudah ada yang tadi kita buat. Ini tidak perlu kita pakai CMD-nya lagi, langsung saja kita buat. Di situ kita masuk. Oke. Ya. Oke, di sini kita tambahkan use eliminate slash support slash fetchades slash db titik koma. Oke, di sini saya memberikan tanda itu insert data ke tabel pegawai, insert data ke tabel pegawai. Enter db titik 2 kali tabel dalam kurung kutip 1 pegawai beri tanda seperti ini, lalu insert buka kurung siku 1 siku 2 enter kutip 1 pegawai nama beri tanda sama dengan lebih besar
dengan nama, saya pakai nama saya. Nah, oke, titik koma, enter, buka kutip 1, pegawai jabatan, pegawai underscore jabatan, beri tanda seperti sama dengan lebih besar, buka kutip 1, to web designer, web designer, titik koma, enter, buka kutip 1 lagi, yaitu pegawai underscore umur, +1, umurnya tidak pakai slash, ini 2, koma, enter lagi, kutip 1, pegawai alamat, pegawai underscore alamat, jalan, oke, jangan lupa titik koma di sini, ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi salah 1, ID kecamatan, ID underscore kecamatan, tidak pakai underscore, ID kecamatan, dengan lebih besar, koma, enter lagi, /1, pegawai JK, pegawai underscore jenis kelamin, dengan di sini kita pakai perempuan, oke. Nah, sudah, kita ke file save all, ya. Oke, di sini kita lanjut lagi menulis PHP artisan, PHP artisan db sheet db titik 2 sheet
kelas sama dengan pegawai sidir pegawai sidir PHP artisan DB sheet PHP. Oke, kita langsung enter. Baik, ini terjadi error karena tadi di sini saya menggunakan ID kecamatan, jadi makanya terjadi error. Jadi saya sudah hapus di sini ID kecamatannya. Jadi ini sudah jadi kita lihat di database-nya juga sudah ada. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Di sini saya tutup dulu. Ini saya tutup. Oke, kita tambahkan. Mari saya beri /2. Kita beri nama insert data ke tabel pegawai. Insert data ke tabel pegawai menggunakan factor. Oke, enter. Variabel factor sama dengan factor titik 2 kali create dalam kurung ID for variabel dalam kurung variabel i sama dengan 1, variabel i titik koma variabel i slash enter. db titik 2 kali tabel pegawai
pegawai tanda seperti ini, insert pegawai variabel nama variabel paket tanda seperti ini, name, koma, enter. Pegawai jabatan variabel paket job title job title, koma, enter. Pegawai umur variabel umur, variabel paket number bitware number kurung 25 40, koma, enter. Pegawai alamat variabel paket and address enter. Ini apa? Titik koma. Nah, di sini kita tidak pakai jenis kelamin karena di sini jenis kelaminnya sudah nol, dia sudah otomatis, jadi kita tidak usah pakai jenis kelamin. Oke. Ini Oke, kita save dulu, save all. Kita langsung panggil kita php artisan db .2 seed
kelas sama dengan pegawai sidar Oke, langsung enter. Tunggu saya lihat. Oke, baik. Tadi ini error karena di sini saya tadi pakai kurung Kurawa bukan kurung biasa. Jadi saya sudah ganti jadi pakai kurung biasa, buka kurung biasa. Jadi oke, coba kita testing. Kita refresh di teka jelajahi. Oke teman-teman, baik ini akan seperti ini. Di sini ada umur juga, pegawai umur. Oke. Baik, demikian penjelasan Becker pada Laravel. Baik, selanjutnya kita akan membuat masinis pada Laravel. Kita akan belajar membuat penomoran halaman atau consecration pada Laravel. Misalnya kita memiliki banyak room, kata-kata ada 150 halaman, kita akan tampilkan. Dia akan banyak ke bawah. Jadi kita bisa mengatur jumlah root data yang kita ingin tampilkan. Dan selebihnya akan dipisah-pisah menjadi beberapa halaman. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code. Saya buat baru lagi, terminal baru lagi. Itu PHP Artisan Server. Enter. Oke, sudah, kita langsung ke Chrome. Kita lihat, kita jalankan localhost /pegawai. Nah, ini dia ada berapa nama-nama pegawai, banyak. Jadi kita di sini kita akan membagikan dalam beberapa bagian, berapa jumlah data yang ingin ditampilkan per halaman. Kita akan membuat contoh dengan menampilkan pada database. Oke, kita ke pegawai controller. Nah, ini dia akan menampilkan beberapa tabel pegawai. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan scriptnya. Oke, di sini untuk menampilkan data dalam beberapa tabel,
kita menggantikan dengan paginate. Dalam kurung yang jumlah yang akan saya tampilkan dalam beberapa tabel itu, satu tabel itu terdapat 10. Oke, kita langsung ke indeks index.blade.php. Oke, di bawah body ini saya tambahkan style type text /css enter titik pagination pagination enter kurung kurawa enter float titik dua left kok titik koma enter list style type titik dua non titik koma enter margin titik 2 5 px. Titik koma enter, kita buat tutup style penutup. Oke, di sini di bawah tabel ini tambahkan BR lagi, enter halaman titik 2 variabel pegawai ada seperti ini, current pick BR penutup. Enter jumlah data titik 2 variabel pegawai total BR penutup
enter, data per halaman, link, ya. Data per halaman, saya ketik salah. Data per halaman -2, variabel pegawai, per page, wr, enter, variabel pegawai, link. Oke, kalau sudah kita save all. Coba kita jalankan, kita refresh dulu. Ini ada error. Oke, baik. Jadi yang tadi error itu tidak ada error di bagian mana-mana. Jadi saya sudah mengetik ulang script, baru refresh ulang baru bisa jadi. Jadi tadi tidak terjadi error, hanya di pas Chrome untuk memanggilnya dia terjadi error. Hanya di scriptnya sudah betul semua, tapi saya sudah menghapus script lama, mengetik script baru di refresh ulang baru jadi hasilnya. Nah, di sini sudah muncul tabel yang pertama itu 10 orang. Nah, di sini tidak terlihat beberapa tabel lain. Ini ada error, jadi langsung masuk saja di laravel.com/docs/8.x/pagination using Bootstrap. Jadi langsung saja kita copy script bagian ini, kita copy, lalu kita letakkan di sini app service letakkan di sini, enter, pas, Ctrl V, oke. Lalu kita copy script yang ini, kita copy script, Ctrl C, letakkan di sini, Ctrl V, oke. Lalu save all, lalu kita refresh ulang. Nah, ini sudah jadi. Jadi coba kita cek tabel satu persatu. Oke, tabel 2 juga jadi, dan seterusnya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, demikian
penjelasan permutation pada Laravel. Oke, selanjutnya kita akan melanjut pada pencarian data pada Laravel. Kita buat satu buah root untuk menampilkan data pegawai, data pencarian untuk mengarahkan metode yang mengenai proses pencarian. Kita buat satu root dulu. Kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat root baru lagi di web.php. Oke, kita masuk ke web.php. Kita tambahkan root baru lagi. Di sini di pegawai kita tambahkan di sini root .2 dua kali, get dalam kurung 1/ pegawai cari /cari koma /app satu /app/http/controller ini saja. Oke. Titik koma. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pegawai controller. Kita akan buat public function di bawah public function bawah index. Oke. Di sini kita tambahkan public function cari dalam kurung required request variable request. Oke, enter kurung-kurung enter, tambahkan /2 menangkap data pencarian, menangkap data pencarian, enter variabel cari sama dengan variabel request
bertanda seperti ini. Cari titik koma, enter, slash 2, mengambil data dari tabel pegawai, dari tabel pegawai, mengambil data dari tabel pegawai sesuai dengan pencarian data, data. Oke, enter lagi. Variabel pegawai, variabel pegawai dengan db titik 2 kali, tabel dalam kurung kutip 1 pegawai dari tanda seperti ini, lalu where buka kurung lagi, kutip 1 pegawai nama, pegawai underscore nama, koma, kutip 1 like, koma, persen, titik, variabel cari, titik, persen dalam kutip 2, persen, lalu kita beri tanda seperti ini, itu Pignate, buka kurung, titik koma. Oke, enter lagi. Ini retur, view dalam kurung indeks, kutip 1 indeks, koma, kurung siku, pegawai, variabel pegawai, titik koma. Oke, kalau sudah, kita tambahkan script di init.php. Tambahkan di sini, enter. Kita tambahkan script di sini, gitu. Cari data pegawai, pp mutu, enter,
form action sama dengan buka kutip 2 slash pegawai slash cari spasi metode spasi metode sama dengan kutip 2 get and siku enter the input nama input name sama dengan kutip 2 cari tipe datanya teks tipe datanya teks lalu ini page order masukkan nama pegawai masukkan nama pegawai di required value sama dengan kutip 2 all cari lalu yang kedua lagi ada input tipe sama dengan submit value sama dengan kutip 2 cari kita buat form untuk penutupnya. Form untuk penutup. Baik teman-teman, kalau sudah kita simpan dulu, save all, lalu kita refresh dulu.
Coba kita cari ke Jessica. Jessica. Nah, kita klik cari. Kita klik cari. Baca WNJ jadi coba saya cari Retna. Oke, ini sudah ada. Baik. Oke, baik, ini pencarian data sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bootstrap pada 5 pada Laravel. Bootstrap 5 pada Laravel. Oke. Kita akan belajar tentang bootstrap 5 pada Laravel. Di sini bagaimana kita menggunakan bootstrap. Dengan cara pertama kita harus menamakan CSS pada project Laravel kita. Cara menghubungkannya itu kita menghubungkan CSS di dalam folder public pada folder kita. Kita akan buat folder baru yaitu CSS dan CS di dalam folder public. Di dalam public web docs dalam folder exam dan payment. Kita buat new folder di sini. Pertama folder CSS, enter. Kedua itu kita buat folder baru lagi, itu JS. Oke, enter. Oke. Ini sudah CSS dan JS. Baik, selanjutnya kita sudah buat dua file baru yaitu CSS dan JS, dan kita masuk di download bootstrap di roomnya itu get bootstrap.com/docs/5.0 get starter download. Kita langsung klik download. Oke. Baik, kita sudah terdownload dan juga saya sudah ekstrak. Sini saya sudah ekstrak. Lalu kita masuk ke CSS. Oke, kita copy yang bootstrap.min. Kita copy. Kita letakkan di file CSS yang tadi sudah kita buat.
kita letakkan di sini ya. Yang kedua lagi kita ke download, ke JS, kita copy yang ini, kita letakkan di folder JS. Seperti ini teman-teman. Setelah sudah, kita menghubungkan dengan setiap halaman indeks. Baik, di sini saya sudah menambahkan script. Di sini ini bootstrap.bin sesuai dengan CSS yang sudah tadi kita download, dan JS dan juga saya sudah tambahkan di sini. Dan inilah adalah hasilnya. Jadi tampilnya seperti ini. Sekarang saya akan menambahkan script.
Di sini saya tambahkan di bawah BRI ini saya tambahkan lagi. Kelas
Terus input group as plus
dan tambah pegawai baru sudah disambung mencari. Selanjutnya kita akan membuat editing. Kita akan mengedit di edit.php. Baik, di sini saya sudah mengisi data-datanya. Selanjutnya kita save.
Kita ke browse, kita coba lihat. Kita coba untuk ubah. Ini sangat besar, jadi kita harus tambahkan kontainer supaya kelihatannya kecil dan dia ke tengah. Tambahkan kontainer di sini. Div class kontainer div penutupnya di sini. Oke. Untuk mengecilkannya, kita tambahkan row di sini. Div class row, enter. Div class school, div class school 6 mx auto tutup. Di sini kita tambahkan keterangan kelas display kelas display 4 ubah data pegawai, Oke, kita save. Setelah kita jalankan, baik teman-teman, ini sudah jadi. Kita kembali. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan edit ini, tambah pegawai baru, kita edit seperti yang tadi diubah. Oke. Baik, kita akan copy script yang ini. Ctrl C, kita letakkan di bagian sini di bawah. Oke, lalu kita copy script yang
script yang ini juga. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Oke, kita copy script. Ya. Kita pakai script yang di sini. Kita copy. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Oke. Kita buat untuk nama jabatan dan umur. Lalu alamatnya kita pakai text area. Kita copy. Kita letakkan di sini. Oke. Lalu jenis kelamin kita pakai yang kita pakai yang ini, yang bagian atas. Kita letakkan di sini. Oke. Jadi nanti saya tambahkan untuk kecamatan. Jadi bisa kita copy lagi ini. Kita Ctrl Z saja. Ctrl V karena tadi sudah copy. Oke. Kembali di sini saya sudah mengisi yaitu alamat, jenis kelamin, umur, jabatan, dan nama. Saya sudah menggantikan sini required, di sini nama, jabatan, umur, alamat, dan jenis kelamin. Jadi coba kita testing. Kita tambahkan pegawai baru. Ini sudah jadi. Ya, isi nama,
pakaian, jabatan, karyawan, umur 25 tahun, alamat, Kupang, jenis kelamin, laki-laki, simpan. Punya di sini. Baik, ini sudah ada. Baik, sekian dari saya tutorial saya. Terima kasih.